Salam, salam jumpa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita berjumpa lagi dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Dan hari ini bersama saya Pendeta Monalisa Detan. Bapak Ibu, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai tuntunan bagi kita untuk menjalani aktivitas. Ya Tuhanku, ku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami bersyukur untuk hari-hari kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Hari ini sebelum kami memulai seluruh aktivitas, kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman. Oleh karena itu ya Allah, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh memahami bagian firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita pada saat ini terbaca dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Mazmur pasal 119 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 saya akan membacakan bagi kita. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-ngamati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira apa yang kita cari di dalam dunia? Kira-kira kehidupan yang kita jalani ini tujuannya apa? Saya percaya bahwa ada begitu banyak jawaban yang sudah disiapkan oleh masing-masing kita. Dan jawaban-jawaban itu saya percaya juga berasal dari berbagai pengalaman dan juga pergumulan kehidupan. Namun hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, pemazmur mengatakan bahwa ternyata yang dicari oleh manusia adalah bahagia. Dan dalam bahasa Alkitab bahagia itu disebut dengan sukacita. Sukacita itu ada banyak jenisnya, termasuk di dalamnya ketenangan, keamanan, kenyamanan, kesetiaan, dan lain sebagainya. Dan memang seharusnya demikian, sebab hanya orang yang bahagia saja yang mampu untuk menikmati apa yang tidak dia miliki, dan hanya orang yang bahagia saja yang mampu untuk mensyukuri apa yang tidak dia dapati. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi kenyataan akhir-akhir ini kita melihat bahwa masih banyak orang yang salah memahami tentang arti kebahagiaan itu sendiri. Banyak orang yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu bisa dinikmati atau bisa dirasakan jika kita mampu untuk mencari kebahagiaan. Dan itu bukan anggapan yang salah. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa kalau kita mencari kebahagiaan itu, maka ada berbagai macam syarat untuk supaya kita bisa menemukan kebahagiaan itu. Orang-orang yang mencari kebahagiaan akan menjadikan dirinya dalam berbagai macam standar yang bukan hanya standar dimiliki oleh dirinya, tapi juga standar yang dimiliki oleh orang lain. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak jarang orang memakai ukuran orang lain sebagai target
untuk supaya dia bisa merasakan yang namanya kebahagiaan. Kalau saya berkuasa seperti dia, maka pasti saya akan bahagia. Kalau saya memiliki harta kekayaan duniawi seperti dia yang sangat banyak, pasti saya akan bahagia. Kalau saya tampan, kalau saya cantik seperti dia, maka pasti saya akan bahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus, kalau standar kebahagiaan itu adalah hal-hal duniawi yang fana seperti kekayaan, kekuasaan, popularitas, dan lain sebagainya, maka tidak mungkin ada begitu banyak berita-berita yang kita dengar tentang orang-orang sukses, tentang orang-orang terkenal yang tidak menikmati kehidupannya. Kalau kita melihat banyak pesohor-pesohor dunia, misalnya saja saya memberi contoh seorang penyanyi legendaris Michael Jackson, ya. Dia harus mengakhiri hidupnya dalam ketergantungan obat-obatan karena dia merasakan ketidakbahagiaan dalam hidupnya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus. Oleh karena itu di sini kita melihat bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu tidak bisa didapat dengan cara kita mencarinya. Lalu pertanyaannya, harus bagaimana supaya kebahagiaan itu bisa kita nikmati? Bapak, Ibu, saudara-saudara, menurut Mazmur yang kita baca, kebahagiaan itu akan abadi kalau kita bisa menciptakannya. Sebab sesungguhnya kebahagiaan itu letaknya bukan di luar diri kita, tapi sesungguhnya kebahagiaan atau sukacita itu ada di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita tahu bahwa kebahagiaan itu ada dalam diri kita, maka pasti kita akan memakai standar-standar pada diri kita untuk bisa menciptakan kebahagiaan itu. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, hari ini kita sudah memahami satu perkara penting, bahwa kalau kita mau merasakan bahagia, kita mau merasakan sukacita, berarti kita harus menciptakan kebahagiaan itu di mana saja kita berada. Bapak, Ibu, saudara-saudara, oleh karena itu sekarang mari kita lihat cara untuk menciptakan kebahagiaan menurut firman Tuhan. Pada ayat yang pertama pemazmur mengatakan bahwa hidup kita harus tidak bercela di hadapan Tuhan supaya kita bisa merasakan sukacita. Artinya bahwa hidup yang memiliki moral dan integritas yang berkualitas itu harus dipertontonkan tiap-tiap waktu supaya kehidupan yang kita jalani di mana saja dalam seluruh karya kehidupan kita itu boleh menjadi berkat bagi kita, tetapi juga boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Yang pertama itu adalah hidup yang tidak bercela. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada ayat 2 sampai ayat yang ketiga, pemazmur mengatakan bahwa kita harus berpegang pada firman Tuhan. Injil Lukas pasal 11 ayat 28 berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya setiap waktu. Ini sebuah jaminan, sebab firman Tuhan adalah cara Allah mengarahkan hidup kita supaya kita selalu berada di jalur yang benar, supaya hidup kita tidak bercela. Dan ketika kita berada di jalur yang benar, ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka disitulah kita bisa melihat sukacita demi sukacita, kebahagiaan demi kebahagiaan, bergulung-gulung dihantarkan oleh Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Karena itu adalah janji firman Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada ayat 2, pemazmur mengatakan bahwa harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Artinya Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahwa dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi apapun,
kita harus selalu mengutamakan Tuhan. Tentu dalam menjalani hari-hari hidup, kita tidak akan terlepas dari yang namanya pergumulan, persoalan-persoalan. Tapi percayalah, kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati, maka bahkan di dalam pergumulan, di dalam persoalan sekaligus, kita mampu melihat sukacita yang Tuhan siapkan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kekasih-kekasih Kristus. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa mencari kebahagiaan itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan yang abadi. Tetapi kalau kita mampu untuk menciptakan, maka kebahagiaan itu akan tetap tinggal bersama dengan kita. Selamat menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita menghampiri Tuhan di dalam syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari baru yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Hari ini kami akan memulai hari kami dengan kebenaran firman. Dan firman-Mu mengingatkan kami bahwa ketika kami mendambakan sukacita, ketika kami mencari kebahagiaan di dunia ini, sesungguhnya itu semua bisa kami dapat dengan cara kami menciptakannya menurut kehendak-Mu, ya Tuhan. Tuntun dan sertai kami, ya Allah, agar firman yang telah kami dengar ini mampu untuk kami praktekkan, sehingga itu boleh menjadi kesaksian hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk seluruh persiapan kami untuk menjalani hari-hari ke depan. Bagi kami yang sementara berusaha, bagi kami yang sementara bekerja, bagi kami yang bersiap untuk melanjutkan studi pendidikan kami, Allah tuntun dan sertai kami. Tapi bagi kami juga yang ada dalam berbagai-bagai macam pergumulan, sakit, penyakit, berbagai-bagai macam persoalan, kegagalan, patah hati, dan lain sebagainya, Tuhan hibur dan kuatkan agar kami tetap memandang kepada Tuhan sambil kami percaya akan pengharapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk Gereja Masehi Injili di Timur, Majelis Sinode, bahkan kami berdoa untuk Klasis Kota Kupang Timur, Majelis Klasis, bahkan kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan. Allah memberkati akan karya-karya pelayanan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati akan setiap pemimpin-pemimpin kami, sehingga biarlah ya Tuhan bersama-sama kami boleh merasakan damai dan sukacita di negara tercinta kami ini. Ini doa dan sembahyang kami ya Allah. Tuntun dan sertai kami, mengampuni semua salah dan dosa kami. Demi Kristus Yesus kami sampai kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah renungan suara kebenaran hari ini. Selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Salam.